Oke, kalau orang terkena hipertensi, ke dokter ginjal atau ke dokter jantung? Jadi kalau 18 tahun ke atas tidak lihat usia, pokoknya kalau memang dia lifestyle-nya nggak bagus, ya dia adalah orang-orang yang beresiko harus screening hipertensi. Penyebab gagal ginjal akut itu yang paling sering adalah dehidrasi, infeksi, dan keracunan suatu zat. Welcome di Bincang-Bincang, acara podcast kesehatan Dr. Tony Setiobudi. Malam ini narasumber saya tidak asing lagi adalah Dr. Nings. Bagi pemakai Instagram yang suka pakai Instagram mungkin sudah tidak asing lagi. Dr. Nings adalah pejuang transformasi kesehatan di Indonesia. Beliau adalah dokter spesialis ginjal di Surabaya dan juga social media personality yang memberi edukasi kesehatan pada masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat Instagram Dr. Nings punya 196.000 followers dan TikToknya 46.000 followers. Bagi yang belum follow, nanti kita tampilkan di sini. Silahkan follow dulu. 2 tahun yang lalu saya dan Dr. Ning pernah buat podcast juga tentang pembulian yang dialami oleh beliau. Betul dok, 2 tahun yang lalu ya? Iya, nggak Atau kerasa ya, satu Dok. tahun yang lalu? Udah lama ya. Udah lama. Oke, jadi yang belum nonton videonya sempat viral, bisa nonton di sini. Dok, gimana? Masih dibully? Nggak, Dok. Udah nggak ya, aman ya? Aman, aman. Oke. Udah nggak ngerasain lagi sih, maksudnya udah biarin gitu aja, Dok. Oke. Oke, sekali lagi welcome di Bincang-Bincang, acara podcast kesehatan Dr. Tony Setiabudi. Dr. Ning di tengah kesibukannya sudi meluangkan waktu untuk podcast bersama saya. Topik kali ini adalah ginjal sehat, hidup lebih nikmat. Dr. Ning, Ya, kenapa sih pilih jadi spesialis ginjal? sebenarnya saya lebih suka sesuatu itu yang tidak ada rumus pasti kayak gini ya, Dok ya. Misalnya nih, ya nggak banding-bandingin ya. Ini cuman Ya. cuman personal aja. Misalnya penyakit diabetes nih, gitu kan. Penyakit diabetes itu jelas gula darah berapa gitu. Obatnya udah dikasih obat ini, terus pilihan obatnya banyak gitu kan. Kalau ginjal itu nggak ada, Dok, patokannya kayak gitu. Misalnya kreatinin berapa, obatnya apa itu nggak ada. Oke. Jadi Oke. butuh apa ya? Butuh art gitu loh. Butuh art, butuh logic, butuh jadi challenge-nya lebih besar. Ya mungkin Dokter Tony Oke. tahu saya ya, saya mungkin Ya, orang yang suka tantangan gitu, makanya. challenge. Iya. Iya, jadi Oke. ginjal kasusnya itu tidak melulu kasus rawat jalan, kasus-kasus yang biasa kan enggak ya. Justru ginjal itu lebih banyak kita hadapi juga nanti di ICU ya, di kasus-kasus Oke. gawat darurat. Nah, itu kan membutuhkan suatu apa ya, strategi lah, strategi yang mungkin tidak bisa ditiru oleh orang Oke. lain gitu. Jadi saya Oh suka gitu. karena itu ya, mungkin karena challenging lah. Ya. Dokter Ning lulusan FK mana, Dok? Universitas Erlangga Surabaya, Dok. Oke, terus ngambil spesialis ginjal Situ juga di di situ Erlangga juga. juga. Dan sekarang praktek di mana? Saya di Surabaya praktek di Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Husada Utama Surabaya, dan Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dok, sekarang yang terbaru. Oke, oke. Jadi acara podcast kali ini kita akan bagi menjadi beberapa subtopik. Yang Ya. pertama kita bicara tentang peran penting ginjal dalam tubuh kita. Mm-mm. Ginjal itu sebenarnya untuk apa? Jadi ginjal itu sebetulnya orang taunya mungkin kayak organ pembuangan ya, Dok ya, karena Ya, ginjal itu dia kan membuang sampah-sampah atau limbah-limbah metabolisme dari tubuh kita. Ya, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita hirup yang masuk ke dalam darah kita, itu pasti akan disaring oleh ginjal. Karena sekitar 25% dari darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya itu pasti ke ginjal. Dan di mm-mm. ginjal itu nanti ada proses penyaringan. Artinya apa yang merupakan sampah dia akan dibuang menjadi kencing Oke, kita
dan apa yang merupakan nutrisi yang dibutuhkan itu tetap dikip, tetap ditahan. Jadi ada Oke. proses seleksi penyaringan di situ. Orang taunya kebanyakan itu, Dok. Jadi hanya sebagai suatu organ pembuangan atau bahasa medisnya suatu organ ekskresi gitu Ekspresi. ya. Ya, tapi Buang racun, buang betul. Buang sampah, sampah lah pokoknya ya, limbah. Oke, oke, sampah oke. limbah, polutan dari tubuh kita lah istilahnya gitu. Cuma sebetulnya ada fungsi-fungsi yang mungkin beyond of that. Jadi orang-orang nggak ngerti atau belum pernah paham karena Oke. ternyata ginjal tuh punya fungsi yang lebih lagi, yaitu ada fungsi hormonal, Dok. Yang mungkin Oh, orang orang oke. itu nggak paham. Pertama, masalah tekanan darah. Nah, tekanan darah Iya, ini selama ini mesti ke jantung ya. Jadi kalau iya, ada masalah hipertensi, masalah apa, mesti mikirnya ini ke jantung nih. dokter jantung. Betul, Periksanya ke dokter jantung. Oke, oke, oke. betul. Padahal sebetulnya tekanan darah itu betul diatur oleh jantung juga, tapi sebenarnya hormonal-hormonal atau hormon-hormon yang mengatur tekanan darah manusia itu banyak yang dihasilkan dan banyak yang bekerja juga di ginjal, dong. Makanya kalau kita Oke. di sini kan nefrolog tidak hanya nefrologis ya, tapi konsultan ginjal dan hipertensi. Karena memang itu kayak sudah satu paket gitu ya, di ginjal itu ada hormon-hormon yang mengatur tekanan darah manusia gitu. Jadi Iya, iya, iya. hormonal pertama. Terus ada mungkin yang nggak ngerti hormonal masalah sel darah merah, Dok. Jadi ada Oke. hormon yang memang dihasilkan oleh ginjal kita namanya hormon eritropoietin. Dia berfungsi untuk memberikan suatu apa ya bahan bakar terhadap Stimulasi. sel, iya, terhadap stem sel sel darah merah yang ada di sumsum tulang. Jadi hormon Ya. eritropoietin ini memicu pembentukan sel darah merah. Makanya kalau terjadi suatu kegagalan fungsi ginjal, ada gejala anemia, gitu kan? Ya, Oke. terus yang ketiga yang orang juga mungkin nggak ngeh gitu ya, ginjal ini punya peran penting dalam metabolisme vitamin D. Ya, Iya, vitamin D, dokter pasti memahami iya, banget ya, iya. berortopedi ya. Vitamin D itu selalu dalam bentuk provitamin D ya, Dok, yang ada di dalam Mm-mm. tubuh yang dibentuk apa namanya dibantu oleh sinar matahari atau yang dari makanan kita atau yang dari suplemen itu kan semua bentuknya provitamin D kecuali yang memang Mm-mm. vitriol ya kebanyakan yang dipakai kan provitamin D3. Nah, Iya. itu semua harus diaktifkan di ginjal. Jadi Itu tanpa yang itu ginjal. yang vitamin D yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Betul, Ya. betul. Sama yang dari suplemen juga 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 iya sih, Dok, kecuali yang suplemen D3. kalsium. Ya, itu kan juga Ya. harus diaktifkan di ginjal, di mana kegagalan fungsi ginjal menyebabkan orang mengalami defisiensi vitamin D. Jadi Ya. banyak yang salah kaprah justru kan kalau vitamin D itu katanya tidak boleh orang gagal ginjal nggak boleh minum vitamin D. Vitamin D. Padahal itu menjadi salah satu terapi kita sebetulnya pada kegagalan fungsi ginjal yang sudah lanjut gitu ya. Jadi ada tiga tambahan apa ya fungsi hormonal yang mungkin nggak terlalu populer, tapi Mm-mm. sebenarnya penting. Itu juga ada di ginjal kita, gitu, Dok. Sorry nanya dok. Kalau Mm-mm. minum vitamin D3 itu enggak, itu apa perlu diaktifkan di ginjal? Iya, Kalau ginjalnya rusak, apakah bisa, misalnya gagal ginjal, apakah bisa melakukan fungsi itu? nggak bisa. Nggak bisa. Makanya untuk orang-orang dengan gagal ginjal, vitamin D yang dianjurkan yang sudah dalam bentuk aktif, yaitu kalsitriol. Tadi kan dokter Ning bilang salah satu fungsi ginjal adalah mengatur tekanan darah, Mm-mm. ya. Oke, kalau orang terkena hipertensi, ke dokter ginjal atau ke dokter jantung? Ya, itu sebenarnya kompetensi masing-masing kita punya kompetensi untuk menangani hipertensi gitu ya, Dok ya. Ya, Cuman memang ada kondisi hipertensi yang sekunder ya. Sekunder itu artinya memang sudah ada kelainan lain, misalnya pada kondisi gagal ginjal. Jadi kan ada, ya, jadi hipertensi dan gagal ginjal itu hubungannya bisa vice versa ya. Jadi ya. hipertensi yang lama bisa merusak ginjal dan sebaliknya, ginjal yang rusak duluan akhirnya mengganggu hormonal-hormonal yang mengatur tekanan darah, dia juga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau dia misalnya mengalami kegagalan fungsi ginjal duluan, lalu menyebabkan hipertensi, nah ini hipertensinya udah sekunder. Nah, ini mesti Ya, ke saya, Dok. Karena biasanya ya, problemnya itu ada di ginjalnya. Mungkin belum tentu kerusakan di dalam parenkim ginjal ya, tapi iya. bisa jadi kerusakan di pembuluh darah ginjal. Hmm, Kayak oke. misalnya gini,
penyakit jantung koroner ya, arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu kan penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di pembuluh darah koroner, Dok, yang di jantung Iya, aja. Enggak. Itu juga bisa terjadi di pembuluh darah ginjal atau di arteri renalis. Nah, iya. kalau itu terjadi sebenarnya problemnya sama, akan terjadi kekurangan aliran darah yang masuk ke dalam ginjal. Akhirnya Oh. ginjal itu membaca bahwa penurunan aliran darah itu berarti tubuhnya kekurangan darah atau kekurangan atau apa ya, kekurangan pokoknya kekurangan aliran lah ya, iskemik Hmm, gitu. Akhirnya dia merespon dengan membentuk hormon-hormon untuk menaikkan tekanan darah supaya aliran yang ke ginjal jadi meningkat. Itu namanya hipertensi renovaskuler, Dok. Nah, itu juga oke. problem di dokter ginjal harusnya. Hmm, Tuh, oke. ya. Dok, Tapi sebenarnya hipertensi kan macam-macam ya, Dok. iya, Jadi iya, benar. mana dulu Ya, nggak apa-apa masalah. pasien Mm-mm. pasien kan nggak ngerti semua ini kan. Kadang-kadang, jadi kalau tes tekanan darah, terus tekanan darahnya sistolik 170 gitu kan, nggak ngerti ini masalahnya di jantung atau arteriosklerosis atau masalah di ginjal. Gimana Ya. gimana untuk mengetahui hipertensi seperti ini dan ada tanda-tanda lain ini harus ke dokter ginjal. Gini, sebenarnya hipertensi itu kan 90% dia esensial ya dok, dokter pasti Ya, tahu. esensial ya. 90% hipertensi yang ditemukan di masyarakat itu esensial, hanya 10% yang sekunder. Sebetulnya gini, 90% esensial itu bukan berarti betul-betul tidak ada penyebabnya, tapi belum ketemu aja, Iya, belum ketahuan oke. gitu. Jadi yang 10% ini dianggap memang udah ketahuan. Nah, karena 90% ini dianggapnya dia tidak ketahuan atau belum ketahuan, makanya kita sebut dia primer atau esensial. Mm, Itu hanya faktornya kan sumir ya, banyak. Ada yang bilang gaya hidup, genetik, itu interaksi dari banyak faktor seperti itu. Nah, kalau hipertensi yang pertama kali terdiagnosa, pertama kali ketemu, memang susah, Dok. Ini masalahnya di mana? Pasti ya. semua akan dibilang ini esensial. Itu di awal pasti seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa clue yang mungkin bisa dianggap ini sebagai clue kalau ada ini berarti kemungkinan ini hipertensinya sekunder nih, Dok. Gitu. Mm, mm. Seperti apa, Beberapa Dok? beberapa clue-nya yang pertama hipertensi pada usia muda. Misalnya Oh, usia oke. di bawah 30 tahun udah hipertensi, padahal secara fisik dia bukan yang obesitas. Jadi tidak ada faktor resiko seperti metabolik yang lain tuh nggak ada ya. Seolah-olah orangnya baik-baik aja, dia kurus, Kelihatan sehat-sehat. kelihatan sehat-sehat aja Ideal. tapi hipertensi. Betul, itu usia hipertensi di usia muda. Lalu yang kedua, hipertensinya tinggi banget, Dok. Tiba-tiba Oh, 200. kalau nggak di tensi nggak tahu kan, Dok. Yang 200 Nah, itu, hmm, tergantung sih dok. Jadi ada yang mengalami karena saking tingginya, ada yang mengalami gejala ya, misalnya nyeri kepala hebat, ada yang oh, sampai mengalami komplikasi langsung, kena stroke misalnya, oh, bisa seperti itu ya. Jadi hipertensi di usia muda, terus dia tensinya kita bilang krisis hipertensi ya, karena di atas 180 itu tiba-tiba atau pertama kali tiba-tiba segitu, itu kita harus curiga itu ada sesuatu, ada penyebab yang memang seharusnya ada, jadi sekunder gitu. Terus yang ketiga itu biasanya disertai ada gangguan-gangguan yang lain sih dok, seperti gangguan elektrolit. Tapi itu kan harus diperiksa lab ya. ya, Tapi yang paling paling clue yang paling gampang dua itu. Jadi kalau ada di usia muda tanpa ada kelihatan faktor resiko kayak hidup yang nggak sehatnya itu nggak kelihatan gitu, atau tinggi banget tensinya tiba-tiba di atas 180. Nah itu mm-mm, harus cari. Biasanya ya, itu ada penyebab sekunder. sekunder. Betul. Eh, jadi itu kan perlu screening ya. Yang dianjurkan kita semua melakukan tensi, memeriksa tekanan darah itu mulai umur berapa dan seberapa sering? Karena sekarang itu umur udah nggak ngefek ya dok ya. Sekarang itu hampir semua penyakit bisa muncul di usia berapapun. Jadi mungkin yang lebih gampang adalah kita jujur pada diri sendiri bagaimana faktor resiko kita. Karena kan hipertensi itu sebetulnya yang 90% esensial tadi itu kan terkait dengan lifestyle ya, Ya, terkait dengan gaya hidup. Jadi ya kita jujur pada diri sendiri aja. Kalau penampilan secara fisik memang kita udah gemuk ya, obesitas mungkin, ya itulah berarti kita beresiko harus screening rutin hipertensi kalau perlu bisa sebulan sekali, kalau perlu 3 bulan sekali tergantung. Kalau 1 bulan sekali ternyata dia ketemunya udah prehipertensi, dia harus lebih sering, misalnya kayak gitu.
Jadi rumus pastinya tidak ada, tapi yang penting pada saat dia sadar dia memang orang yang beresiko harus segera melakukan screening hipertensi. Seperti itu. Terus kalau misalnya eh, dia jelas punya penyakit lain ya, misalnya diabetes atau kolesterol tinggi atau asam urat tinggi. Nah, kalau dia punya penyakit-penyakit seperti itu juga beresiko. Biasanya Hmm, lifestyle kan sama oke, dok, pola makannya sama, pola hidupnya sama. Nah, itu juga harus screening hipertensi, tidak peduli umur berapapun. Kalau saya oke. kena penyakit dalam, mungkin batas umur saya 18 tahun ke atas ya. Mungkin agak berbeda Ya. dengan yang anak-anak. Jadi kalau 18 tahun ke atas tidak lihat usia, pokoknya kalau memang dia lifestyle-nya nggak bagus, ya dia adalah orang-orang yang beresiko, harus Iya, screening hipertensi. oke, oke, oke. Oke, Dok. Saya mau tanya, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang bisa menyebabkan masalah ginjal? Oke, ya ini banyak ya konten-konten di Ya, video-video gitu ya. Jadi pada prinsipnya ginjal kita itu jarang sekali tiba-tiba rusak. Pasti ya. dia ada sesuatu yang mendahului ya. Jadi ginjal itu kalau saya bilang adalah penyakit hilir. Jadi kita harus cek di hulunya ada apa nih sampai ginjalnya Mm-mm. rusak. Yang paling sering, yang pertama tentunya kita harus tahu apa saja penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini gagal ginjal pun dibagi dua ya, Dokter Tony. Ada yang gagal ginjal Ya. akut, ada yang gagal ginjal kronik. Karena dua hal ini sangat berbeda. Kalau yang gagal ginjal akut, ini tidak ada riwayat apa-apa sebelumnya. Jadi mungkin sehari sebelumnya ginjalnya masih baik-baik saja, hari ini tiba-tiba ginjalnya rusak secara tiba-tiba. Itu namanya gagal ginjal akut. Nah, penyebab gagal ginjal akut itu yang paling sering adalah dehidrasi, infeksi, dan keracunan suatu zat gitu. Kayak yang Iya, itu rame di Indonesia kan ada gagal ginjal akut pada anak akibat obat sirup ya dok. Kalau sirup pernah paracetamol ya. itu. Ya, itu yang menyebabkan keracunan adalah komponen etilen glikolnya. Jadi etilen glikol itu kalau terlalu banyak atau dosisnya dosis toksik, itu dia bisa menyebabkan terbentuknya kristal-kristal kecil yang secara tiba-tiba ada di dalam parenkim ginjal, Dok. Jadi dia tiba-tiba Oke, oksidi, tiba-tiba menyumbat. Itulah iya, yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak waktu itu. Nah, itu akut ya. Artinya sehari iya. sebelumnya mungkin ginjalnya masih nggak apa-apa. Tapi hari ini tiba-tiba shutdown gitu ya. Jadi itu penyebab yang akut. Nah, kalau Oke, yang ngomongin yang kronik agak berbeda dok. Kalau gagal ginjal kronik, dia ini kerusakan yang sifatnya perlahan, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, ini ada penyebab-penyebab penyakit yang biasanya merusak dengan perlahan. Itu penyakit-penyakit kronis, contohnya diabetes, terus hipertensi, kan ini. Ya. asam urat, autoimun, batu ginjal, dan kebiasaan seperti minum obat-obatan, terutama obat-obatan anti nyeri ya dok, Mm-mm. Oke. sembarangan. Ya, Nah, obat-obatan itu anti nyeri perlu ini yang diperhatikan obat-obat anti oh, nyeri. obat-obat anti nyeri itu golongan NSAID ya, non-steroidal Iya, anti-inflammatory anti drug. radang, anti radang. Ya, dan itu biasanya dijual bebas masalahnya, Di ya Indonesia kan? dijual bebas ya? Jual bebas, dok. Oh, Dijual bebas. semua dok. Iya, ya Bukan nggak cuman seperti ibuprofen. Kalau di sini di Singapura ibuprofen itu jual bebas, tapi yang lain harus pakai harus resep. pakai resep ya. Voltaren, Celebrex, Akoxia harus pakai resep dokter. Kalau Celebrex pakai resep sih dok di sini. Konstan, Mm-mm. konstan itu harus pakai resep dokter. Gimana dengan kebiasaan buruk lain? Nah, tadi sudah disebutkan minum, Ya, kurang minum benar. air. Ya. Gimana dengan konsumsi garam atau Mm-mm. konsumsi diet yang tinggi gula? Ya, betul. Jadi untuk konsumsi cairan atau air itu menjadi faktor resiko karena tadi dia bisa menyebabkan gagal ginjal akut dan gagal ginjal akutnya itu biasanya kalau dia dehidrasinya dalam jangka panjang kan nggak ada gejala apa-apa ya jadi malah tidak pernah atau akhirnya menjadi kronik gitu. Nah itu Ya. kekurangan minum atau kekurangan cairan itu menjadi salah satu kebiasaan yang berbahaya karena dia juga bisa bikin batu ginjal dok. Nanti kalau misalnya kurang minum
itu juga orangnya, apalagi orang-orang yang secara genetik mudah terbentuk batu ginjal, nanti dia terbentuk batu, itu juga akan merusak ginjal. Jadi panjang Oke. ceritanya kalau kekurangan minum itu pasti Iya. banyak sekali efek buruk pada ginjal. Terus kalau untuk kebiasaan garam, nah ini dia tidak langsung sebenarnya ke ginjalnya, tapi melewati hipertensi tadi, Dok. Jadi Iya. kalau orang-orang yang konsumsi terlalu banyak garam, apalagi orang-orang yang memang secara genetik dia sensitif terhadap garam, jadi sekarang itu udah ada dok genomic medicine-nya. Jadi orang-orang yang periksa gen lalu terbaca gen-gen yang dia memang sensitif terhadap garam, itu dia sangat mudah mengalami hipertensi dengan Mm-mm. konsumsi garam yang mungkin tidak beda jauh dengan orang lain. Tapi karena dia punya gen ini, dia jadi lebih sensitif, lebih mudah naik tensinya. Oke. Itu juga. Terus yang ketiga gula jelas ya. Kalau gula ini dia juga nggak langsung ke ginjal ya, tapi biasanya lewat kalau nggak lewat diabetes, dia lewat asam urat dok. Karena asam urat juga di Gula. ya Gula makanan manis lewat ya kan. merusak Mm-mm. ginjal lewat asam urat. Iya, Gula ya. ya Gula asam adalah faktor risiko untuk terkena asam urat ya. Betul. betul, Gula. iya. Dan asam Ya. urat itu menariknya dia juga bisa merusak ginjal lewat macam-macam jalan, Dok. Jadi nggak cuma lewat batu. Kalau dulu orang taunya Mm-mm. asam urat tinggi, dia batu batu ginjal, terus baru ngerusak ginjal. Enggak. Ternyata asam urat itu juga bisa langsung merusak parenkim ginjal, namanya urat nefropati. Dan itu biasanya juga orang nggak nyadar, karena asam urat juga nggak ada gejalanya kan. Tidak Iya. semua asam urat tinggi kan mengalami gout, artritis Jalan. kan semua Iya. ya, Dok. Nah, itu tapi Oke. tiba-tiba ginjalnya rusak. Mm-mm. Oke, saya mau balik lagi bertanya tentang kurang minum air. Mm-mm. Bagaimana kita tahu kita kurang minum air? Tandanya yang paling gampang supaya Mm-mm. masyarakat bisa mengerti kita kurang air bagaimana? Apa yang dirasakan? Ya, sebenarnya yang paling mudah kita mengikuti eh, alarm tubuh ya. Ya, Jadi kalau gejala dehidrasi ringan itu kan sebenarnya salah satunya adalah haus. ya, Jadi pada saat kita haus berarti tubuh kita sedang ada alarm bahwa kita mengalami dehidrasi ringan. Jadi kalau haus ya kita harus minum. Intinya seperti itu. Ada clue lain bisa kita lihat warna kencing ya. Meskipun warna kencing ini ada disclaimer-nya. ya, Hanya pada orang-orang yang masih normal ya. Artinya kalau dia udah punya penyakit tertentu, misalnya dia memang sudah punya penyakit ginjal kronik, itu nggak bisa kita lihat warna kencingnya karena pasti ya. tidak kepekatannya itu sudah nggak bisa normal gitu ya. Tapi kalau kita orang normal sebenarnya kepekatan dari warna kencing itu bisa menunjukkan kita itu kurang minum atau enggak. Jadi Iya, kita oke, bandingkannya dengan kencing pada saat pagi hari. Pada oke. saat kita bangun tidur, itu paling pekat. Itu berarti kita kurang minum karena kita kan selama sekitar 6 sampai 8 jam kita tidur nggak minum. Itu. Iya. Nah, itu warna Hmm. kencing yang paling pekat. Kalau siang hari ternyata kencing kita warnanya sama atau biasanya warnanya pekat seperti pagi hari bangun tidur dan baunya itu benar-benar menyengat, itu berarti pekat sekali. Nah, itu kita Iya, kurang minum. Itu biasanya oke. kan kalau di kamar mandi sekarang kan banyak ya dok ya, ada Iya. kayak gambar Oke. Gambar kencing. Nah, itu. ya itu berarti kita kurang terhidrasi, kita terhidrasi, well rehydrated dan lain-lain itu Oke, kan oke. kelihatan di situ. Ya, Nah, ya, itu ya. Oke. dari warna Di kencing. di toilet banyak ya, ada Hmm, gambarnya ya. betul, Oke, betul. jadi yang untuk mengetahui apakah kita cukup cairan di dalam tubuh, cukup minum atau tidak, nomor satu rasa haus. Kalau rasa haus berarti kurang. Nomor dua kepekatan air kencing. Mm-mm. Oke, ini yang saya alami ya. Saya minum cukup, mungkin sekitar 2 sampai 3 liter per hari. Tapi pagi hari waktu saya bangun itu saya sangat haus. Itu Mm-mm. normal atau tidak? Iya, iya, Kayak normal. kering. Betul, betul. Karena kita malam hari itu biasanya kan memang kita sekitar 8 jam itu kita nggak minum ya. Kayak orang puasa kan, Dok. Jadi makanya kita biasa apalagi kalau udara udara pada saat kita tidur tuh dingin. Nah, itu kan biasanya Oke. juga biasanya kan semuanya cairan keluarnya kebanyakan nanti lewat kencing. Ya. Mm-mm. Jadi memang kita akan merasa lebih ya seperti orang dehidrasi kan. Jadi Iya, iya. haus terus kering, mulutnya kering. Nah, iya itu tuh wajar sih kalau memang Wajar ya. bangun bangun tidur pagi. Heeh. Ada nggak orang yang rasa hausnya itu tidak atau ada nggak orang yang tidak sensitif terhadap rasa haus? Jadi udah Ada. dehidrasi tapi nggak haus. Ada, itu biasanya pada lansia, Dok. Karena pada lansia itu respon hausnya udah tumpul. Makanya Ah.
Lansia itu mudah sekali mengalami dehidrasi. Jadi dia itu nggak ngerasa kalau dia itu kurang minum, tapi dia nggak ngerasa haus juga. Makanya orang-orang Oh, lansia itu kan mudah mengalami gangguan elektrolit ya, I mudah see. mengalami dehidrasi. Karena itu ya penuaan kan dok ya. Kalau Ya, penuaan ya ibaratnya respon atau alarmnya jadi tumpul gitu. Tapi memang oke. bisa. Ya, Dan sama ini, sama orang-orang dengan gangguan mental. Jadi gangguan orang-orang mental. dengan Ya, oke. gangguan mental itu responnya juga error dok. Jadi Oke, kadang oke. haus terus, minumnya kebanyakan sampai terjadi gangguan elektrolit juga bisa, atau sebaliknya dia nggak pernah merasa haus. Gitu. Sama kadang-kadang orang yang kerja di construction ya. Construction di tengah terik matahari, terus Hmm. nggak minum air yang cukup. Itu sebenarnya kayaknya dia haus dok, cuman nggak bisa Nggak minum. bisa minum. Oke, oke. Ya, karena pokoknya intinya haus itu adalah interaksi antara otak, jantung, dan ginjal, dok. Jadi kalau otaknya normal, jantungnya normal, ginjalnya normal, seharusnya refleks haus dan sensor untuk kecukupan cairan itu akan berjalan dengan baik. Oke, Jadi tiga-tiga organ ini yang menjadi utama, otak, oke. jantung, sama ginjal. Ya. Rekomendasinya setiap hari kita harus minum seberapa banyak? Hitung-hitungannya ya, secara kebutuhan itu minimal kita itu sekitar 30 mililiter per kilogram berat badan per hari, dok. Tapi itu minimal ya. Artinya kan misalnya ada panas terik, kita berkeringat banyak atau aktivitas fisik yang berat, berkeringatnya banyak atau sedang mengalami diare-diare atau muntah-muntah, tentunya itu Hmm, lebih lagi. tadi. Sebenarnya kalau Oke. dihitung-hitung lagi, nggak ada yang fix ya dok, 30 mililiter per kilogram berat badan per hari itu hanya minimal yang harus ada. Jadi makanya biasanya kan sama orang-orang dimudahkan ya, sama Kemenkes itu juga dimudahkan 6 sampai 8 gelas per hari. Kan satu gelas itu sekitar 250 sampai 300 ya. Jadi Ya, sekitar berapa? 1.800 lah. 100. Sampai Oke. 2.400 gitu. Kalau olahraga harus minum lebih banyak. Itu Pasti. bagi yang tidak olahraga. Kalau olahraga intinya kan kalau ada keringat yang Keringat keluar keluar. tambahan, ya itu harus diganti kan, Dok. Iya. Gitu. Maksud Mm-mm. saya rekomendasi yang 6 sampai 8 gelas itu Oh, tanpa kalau tidak olahraga. tanpa olahraga. Oke. Ya, minimal. Mm-mm. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya tentang pola makan yang sehat. Mm-mm. Sudah disebutkan kurangi garam, terus Mm-mm. kurangi gula. Bagaimana dengan konsumsi protein Oke. atau eh, atau pilihan makanan yang baik seperti buah, sayur, itu apakah mempengaruhi kesehatan ginjal? Ya. Nah, ini yang sering banyak sekali mitos dan ini ya, Dok, pemahaman yang kurang Mm-mm. itu masalah protein. Ya. Jadi, banyak yang menganggap protein itu ada yang bilang protein bisa merusak ginjal gitu. Makanya kalau Oke. kalau mau ginjalnya baik, jangan makan Awet. protein yang banyak. Nah, itu Oke. sebenarnya bukan begitu konsepnya. Oke. Yang pertama harus dilihat adalah fungsi ginjalnya masih baik atau tidak. Itu yang pertama. Mm-mm. Kalau fungsi ginjal masih baik, sebenarnya makan protein berapapun nggak masalah, dok. Tapi memang Oke. dari beberapa penelitian ada batasnya. Karena gini, kalau protein itu banyak, maka bisa terjadi yang namanya hipertensi glomerular, dok. Jadi glomerulus atau bagian awal dari ginjal yang berupa pembuluh darah itu, kalau proteinnya banyak, dia itu bisa mengalami hipertensi di dalam situ. Nah, kalau Mm-mm. hipertensi dia bisa menyebabkan kebocoran protein. I Tapi see. itu dari literatur dikatakan maksimal 2 gram per kilogram berat badan per hari itu masih aman. 2 gram itu cukup Oke. tinggi, dok, gitu. Karena kita sehari-hari itu sebenarnya kalau kita makan biasa aja tuh mungkin nggak sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari kita. Protein kita tuh kebanyakan malah banyak yang kurang sebenarnya. 2 gram per kilogram itu banyak. Sudah Itu banyak ya. yang dikatakan maksimal, iya. Karena di atas itu bisa terjadi hipertensi glomerular tadi. Ah, Mm. itu sudah ekstrim ya kalau makan Ya, 2 gram per kilogram. itu biasanya orang-orang yang memang niatnya dia tinggi protein banget seperti orang-orang yang bodybuilding. Bodybuilder. Betul. Nah, itu eh, dikatakan maksimal 2 gram itu sesuai literatur ya, tapi sebenarnya di guideline pun kita belum ada yang maksimal boleh itu berapa, dok. Karena tiap tiap orang mungkin kapasitas ginjal masing-masing orang tuh berbeda ya. Ada yang mungkin sudah 1,5 gram per kilogram berat badan dia udah protein uri gitu. Itu juga bisa. Oke. Oke, Tergantung. oke. Makanya
kalau dia masih sehat, artinya sehat ini kita dalam tanda kutip ya, karena kesehatan ginjal itu kadang kita makrosnya bisa kelihatan nggak ada apa-apa, tapi mikrosnya kita nggak tahu dong. Mm-mm. Karena kan mikros itu secara mikroskopis, sel-selnya gimana itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi sebetulnya kalau dia sehat-sehat aja, sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari itu masih aman gitu. Cuma kalau memang dia sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, atau memang dia punya faktor resiko penurunan fungsi ginjal. Faktor resikonya apa? Ya penyakit-penyakit metabolik tadi, misalnya dia udah punya hipertensi, dia punya diabetes, dia punya autoimun misalnya. Nah, itu kalau konsumsi protein harus hati-hati karena asumsinya dengan adanya penyakit-penyakit ini tuh ginjalnya sudah nggak sebagus sebelumnya gitu. Oke. Sudah ada penurunan fungsi ginjal, memang beban protein itu nggak boleh banyak-banyak, Dok. Karena tadi itu dia akan memicu terjadinya protein uri atau kebocoran yang lebih berat. Nah, ini kadang-kadang yang salah diartikan sama masyarakat. Berarti nggak boleh ya makan protein tinggi. Padahal kalau ginjal Mm, oke, dia tidak ada faktor resiko tertentu, sebetulnya sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari pun nggak masalah gitu. oke. Tapi kalau ginjalnya memang sudah ada masalah atau dia sudah ada faktor resiko penyakit yang bisa merusak ginjal, memang harus lebih hati-hati gitu. Oke, bagaimana dengan buah dan sayur? Apakah kalau makan buah dan sayur yang banyak itu bisa membuat ginjalnya tambah sehat atau nggak ada Ya, hubungannya? oke, jadi sayur dan buah itu adalah diet yang dianjurkan untuk pasien hipertensi ya sebenarnya. Dan itu Oke. sangat bagus juga untuk ginjal karena akhirnya dengan pengendalian tensi ginjalnya lebih aman. Sebenarnya logikanya seperti itu ya dok. Dan yang jelas sayur dan buah itu tidak pernah merusak ginjal. Kecuali ada buah yang memang banyak laporan kasusnya dok. Dia banyak merusak yaitu belimbing, star fruit. Limbing. Oh, Iya. oke oke. Ya, jadi Limbing beliau ya. itu sudah banyak sekali laporan kasus menyebabkan gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Jadi, kalau saya sebagai dokter ginjal nggak sarankan. Tapi Itu sebenarnya itu ada makan itu. belimbing satu atau makan belimbing Nah, itu. sekeranjang gitu, Pak? Iya, iya. Jadi dari beberapa laporan kasus itu yang saya kumpulkan, waktu itu kan sempat saya bikin konten juga dong tentang belimbing ini. Jadi yang dari laporan-laporan kasus itu yang menyebabkan kerusakan itu kalau dia dibikin jus yang pertama. Mungkin karena kalau jus itu jumlahnya jadi nggak jelas gitu kan. Bisa berapa banyak kan kalau jus itu ya. Dibikin jus atau dia jumlahnya lebih dari 4 gitu. Lebih dari Lebih 4 dari buah. empat Dan per hari diminum, betul. sekaligus. Oke. Ya, sekaligus dan diminum atau dimakannya itu saat perut kosong, dok. Uh, Nah, itu nggak tahu kenapa nih kok. Pada saat perut kosong dia beresiko lebih bisa untuk merusak tadi. Itu minimal 4 berapa? Lebih dari 4 buah atau ya. dalam bentuk jus. Tapi kalau sudah ada gangguan ginjal, disarankan tidak sama sekali untuk konsumsi. Tapi kalau kita masih sehat-sehat nih mau konsumsi satu ya nggak masalah sih, dok. Hmm, Karena dari laporan kasusnya itu dia baru muncul gejala-gejala akutnya itu kalau dia makan lebih dari 4 empat. biji. Nah, Oke. gitu. Jadi jangan makan belimbing lebih dari empat sekaligus. Ya, tapi Oke. itu based on laporan kasus ya, Dok. Dia belum diteliti Iya, yang iya, iya. high evidence gitu. Oke. Dok, bagaimana dengan olahraga, aktivitas fisik? Apakah bisa membuat fungsi ginjal tambah baik? Ya, sebetulnya kalau olahraga itu kan kita lebih ngomongin lifestyle ya. Jadi kalau Ya. ginjal itu memang kesehatannya dijaga dengan lifestyle yang baik. Jadi termasuk olahraga. Ada yang menganggap bahwa olahraga itu malah menaikkan kreatinin. Aku nggak tahu itu dapat ilham dari mana gitu ya. Karena sebenarnya olahraga itu ya justru akan membuat banyak sekali melancarkan aliran darah. Contohnya kan aliran darah yang ke ginjal jadi juga lebih lancar, kerja jantung juga akan lebih baik. Belum lagi masalah mental health-nya dengan olahraga Hmm, itu mental health juga akan lebih baik. Ya, oke. jadi menurut menurut saya sih kalau untuk ginjal tuh tidak ada yang secara direct langsung ya olahraga tuh Ya. manfaat gimana, tapi sebetulnya olahraga ini kan bisa menghambat penyakit-penyakit perusak ginjal gitu. Metabolic syndrome. Betul. Mencegah Memperbaiki, mm-mm, atau memperbaiki mencegah dan metabolic memperbaiki. syndrome. Betul, karena metabolic syndrome pun itu pengobatannya juga salah satunya olahraga
Jadi pencegahan dan pengobatan. Mau orangnya udah diabetes sekalipun, mau dia sudah hipertensi sekalipun, justru harus olahraga supaya gula darahnya baik, tekanan Ya, darahnya baik. Kan banyak yang takut malah dok kalau udah iya, iya. hipertensi, dia takut olahraga. Itu banyak pasien saya kayak gitu. Karena takut tensinya tambah naik katanya. Gitu. Tam- Seharusnya tambah turun ya. Ya, Olahraga tensinya tambah membaik dan mm-mm. denyut jantungnya tambah rendah. Iya, Ya. seharusnya kalau ya tensi naik itu gini tergantung jenis olahraganya ya. Misalnya kalau olahraganya angkat beban, itu kan memang ada beberapa yang tidak menyarankan kalau dia hipertensinya belum terkendali, dok. Karena kan kalau angkat beban tentunya tensinya juga memang bisa naik kan tekanan darahnya. Tapi kalau dia olahraganya sifatnya intensitas ringan sampai Mm. sedang, ya itu sebetulnya justru akan memperbaiki jantungnya juga, memperbaiki Ya. jantungnya dan akhirnya pembuluh darahnya juga akan lebih rileks dan akhirnya dia bisa menurunkan tensi gitu. Gimana dengan olahraga high intensity training, dok? High intensity training seperti spinning. Kan Mm-mm. ada laporan yang spinning. Saya punya pasien ya, karena Mm-mm. spinning terus em, kerusakan otot, gagal ginjal, Ya, 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 kayak maraton juga bisa, dok. ya maraton, ya. Betul. Ya, kalau kayak gitu itu kan memang high intensity training yang mungkin tidak disiapkan dengan baik kali ya. Jadi kalau high intensity training selama dia maksudnya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kemampuan, terus disesuaikan juga dengan kondisinya dia, saya rasa sih nggak masalah. Yang maraton sampai Mm-mm. mengalami gagal ginjal kan juga nggak semua ya dok. Iya. Jadi sebetulnya yang menyebabkan itu kan terjadinya mioglobin uri, di mana pada saat maraton itu terjadi apa ya istilah awamnya apa ya dok ya? Jadi kayak molekul-molekul otot itu lepas gitu kan, Ya, lepas, terus damage, ada kerusakan, jadi kerusakan, kerusakan otot ya. kerusakan otot myoglobin, Mm-mm. myoglobin di, ya, Nah, myoglobinnya itu yang merusak ginjal, merusak apa namanya menyumbat sih dok, dia menyumbat menyumbat ya, ginjal. menyumbat. Sebetulnya kalau rehidrasinya baik, it's okay karena It's dia bisa okay. ditangani dengan rehidrasi yang baik. Jadi biasanya kan memang kalau maraton belum belum tahu caranya terus tiba-tiba dia ikut maraton, nah bisa tuh terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya maraton kan ada caranya ya dok ya. Ya, Tiap berapa kilo dia harus minum, dia harus makan karbohidrat selama dia maraton kan itu ada caranya lah istilahnya. iya, Nah, ya, selama itu dilakukan sesuai dengan caranya dan dia disiapkan dengan kondisi yang baik dan disesuaikan dengan kondisinya, saya rasa sih nggak ada masalah ya. Kan tidak semua oke. orang juga mengalami gitu. Bagaimana dengan rokok dan alkohol, dok? Apakah apa efeknya ke ginjal? Ya, jadi kalau rokok itu jelas ya dok. Jadi dia itu kan salah satu penyumbang radikal bebas di dalam tubuh ya. Karena prinsipnya terjadi kerusakan pembuluh darah. Jadi kerusakan pembuluh darah itu kan terjadi karena radikal bebas dan antioksidannya tidak seimbang ya. Karena sebetulnya kan dalam sehari-hari itu tubuh kita juga menghasilkan radikal bebas karena kan ada metabolisme sel ya, semua itu ada radikal bebasnya. Tapi selama antioksidan kita cukup, sebetulnya dia akan dinetralkan. Jadi nggak mungkin kita Oke. bebas sama sekali dari radikal bebas. Mm-mm. Kan radikal bebas yang dari luar ya, yang eksternal kan bisa dari rokok, bisa juga dari paparan polusi udara, dan lain-lain lah yang dari luar, dari lingkungan. Nah, itu juga sebenarnya dilawan oleh antioksidan. Jadi, rokok sendiri sebetulnya adalah penyumbang radikal bebas. Dan kebanyakan kalau misalnya kita kurang antioksidannya, ya dia juga akan bisa merusak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu termasuk pembuluh darah ginjal tadi, dok. Akhirnya kalau rusak Oke. pembuluh darahnya, plak lemak bisa terjadi di situ misalnya ya. Jadi bisa Asik. berhubungan secara langsung, bisa berhubungan secara tidak langsung dengan menyebabkan penyakit metabolik juga yang lain karena Ya. dia kembali lagi dia merusak pembuluh darah di tempat yang lain kayak gitu. Kalau Gimana alkohol juga alkohol? sama, Sama ya? Sama ya? sama. Alkohol itu kalau dia sih lebih ke sebenarnya kalau metabolismenya dia lebih ke liver ya, Ya. lebih ke liver, tapi akhirnya efek dominonya juga sama dok. Kalau udah ada misalnya fatty liver, nah itu kan juga metabolic Metabolic syndrome. syndrome. Ya, Mm-mm. ya. Oke. Dok, ada nggak gejala-gejala, misal gejala-gejala awal yang Mm-mm. menunjukkan bahwa seseorang ini terkena gangguan ginjal? Gejala awalnya apa aja? Supaya masyarakat tahu kalau punya symptoms gejala seperti ini, perlu cek. Apa Iya, aja, dok? jadi ini konteksnya berarti gagal ginjal kronik ya dok. Kalau akut itu Iya, mendadak ya. Kalau akut itu kronik mungkin ya. kita nggak bisa screening. Gangguan ginjal. Ya.
Mm-mm. Nah, kalau kronik itu eh, dibagi jadi 5 stadium sebenarnya ya. Jadi Ya. ada ginjal kronik stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya untuk di stadium 1 sampai stadium 3 itu belum tentu ada gejalanya, Dok. Jadi justru pada stadium 1 sampai 3 itu dibutuhkan apa namanya screening rutin. Nah, siapa yang harus di screening rutin? Nah, ini adalah orang-orang yang punya faktor resiko tadi. Jadi orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang bisa merusak ginjal, contohnya penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, batu ginjal, autoimun, dia harus cek rutin fungsi ginjalnya. Karena di stadium 1 sampai 3 itu hampir tidak ada gejala sama sekali. Kalau sudah mulai ada gejalanya, biasanya di stadium 3 ke atas. Gejalanya yang paling sering pertama misalnya mulai mual muntah. Hmm. Mual muntah itu karena tadi limbah-limbahnya nggak bisa keluar ya. Jadi kayak orang keracunan. Biasanya awalnya Sakit. didiagnosis GERD, didiagnosis gastritis, nggak sembuh-sembuh, minum obat ke dokter berkali-kali. Oke, oke. Biasanya banyak tuh yang kayak gitu. Gejalanya Ya. seperti GERD gitu ya. Itu. Mm-mm. Yang kedua anemia dok, tiba-tiba HB-nya turun, nggak jelas penyebabnya apa, dikasih apa namanya obat-obat penambah darah, juga nggak naik-naik HB-nya. Nah itu juga menjadi tanda-tanda salah satu tanda gagal ginjal. Terus Iya. hipertensi, hipertensi yang sebelumnya nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Ya. Salah satu yang kita harus evaluasi adalah fungsi ginjalnya. Oke, oke. Gatal-gatal dok, gatal-gatal, Gatal-gatal. Kenapa gatal. gatal, Dok? Ya, sama. Jadi ada limbah-limbah metabolik Limbahnya. yang nggak bisa keluar, uremik ya kita bilangnya. Dia, Urea. ya, dia numpuk di bawah kulit biasanya menyebabkan gatal-gatal. Gatal. Dan gejala lainnya yang belum familiar tapi sebenarnya itu juga salah satu gejala, ini bidangnya Dokter Tony nih, osteoporosis, Dok. Jadi ada Porosis. Oke, oke. osteoporosis ini. Harus cek ginjalnya. Ya, osteoporosis dini, Dok. Jadi dia belum kayak belum lansia, tidak ada faktor resiko kayak dia konsumsi steroid kayak apa dia nggak ada. Terus tiba-tiba ya itu tapi biasanya ada gejala lain duluan, Dok, karena Mm. osteoporosis ada gagal ginjal ini berlangsungnya di stadium 4 ke atas. Jadi lebih lanjut lagi. Biasanya awalnya udah ada mual muntah, udah ada anemia, itu baru terus nanti dia bisa ada gejala Ya, tiba-tiba patah tulang yang patologis gitu, ya. tiba-tiba patah tulang. Nah, itu bisa Ya. juga menjadi suatu gejala, tapi sudah bukan dini lagi. Itu Oke. tidak lanjut. Mm-mm. Dok, cuma clarify. Stadium 1 sampai 3 itu apakah disebut gagal ginjal atau tidak? Iya, jadi sebenarnya istilah bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya itu chronic kidney disease, Dok. Jadi Oh, bukan oke. chronic renal failure lagi, tapi Ya. chronic kidney disease bahasa Indonesianya itu penyakit ginjal kronik. Itu ada 5 stadium yang ditentukan oleh pemeriksaan estimated glomerular filtration rate. Jadi itu dari itu dan dari kebocoran albumin di kencing, Dok. Itu yang menentukan stadiumnya. Kalau end stage renal failure itu yang stadium 4 dan 5 atau Kalau gimana? end stage End renal stage. disease, ya, kalau end stage renal disease itu adalah chronic kidney disease stadium 5 yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal, Dok. Seperti Ya, hemodialisis atau transplant ginjal. yang harus melakukan tuh. Kalau tidak, kan it's not compatible with life kan. Ya, jadi chronic kidney disease stadium 5 itu ada dua, Dok. Ada yang Mm-mm. belum menjadi end stage renal disease, ada yang masih CKD stage 5 aja. Kalau CKD stage 5 aja, dia belum menjalani terapi pengganti ginjal. Dia Asik. belum menjalani dialisis, dia belum menjalani renal transplantation, dia belum menjalani peritoneal dialisis. Tapi kalau dia sudah menjalani itu, namanya sebenarnya sudah bukan CKD stage 5 lagi, tapi sudah end stage renal disease gitu. Oke, oke, oke. Eh, Gejala seperti pembengkakan di kaki atau sesak nafas, itu apa bisa berhubungan dengan ginjal? Water Bisa, retention. bisa, bisa. Karena Ah, tadi kan fungsi ginjal itu salah satu yang pertama kan dia ekskresi ya. Dia ya. sebagai organ pembuangan. Salah satunya kan dengan membuang itu dia berarti kan mengatur keseimbangan ya. Mengatur keseimbangan Mm, elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur keseimbangan air. Nah, keseimbangan air ini kan juga peran ginjal besar. Makanya kalau ada bengkak atau sesak, itu salah satu diagnosis bandingnya adalah masalah ginjal. Meskipun bengkak ini sebenarnya nggak cuma karena ginjal aja, ginjal Dok. aja. Ya, Karena oke. jantung, bisa juga karena hypoalbumin. Nah, itu Ya, juga. Mm-mm. jadi kalau ada keluhan seperti ini, bengkak, sesak nafas, lelah, terus
not feeling well gitu ya, itu harus periksa ke dokter. Karena salah Betul. satu penyebabnya adalah sakit masalah di Ginjal. ginjal. Ya, betul dok. Oke. Dok, berikut ini saya akan bacakan beberapa statement fakta atau mitos. Fakta dan mitos. Bisa fakta, bisa mitos. Dan Anda bisa respon, kasih tahu ini fakta atau mitos, dan penjelasan singkat. Oke, Saya akan sebutkan dengan cepat. Nomor satu, minum banyak selalu baik untuk ginjal. Ini fakta atau mitos? mitos. Kalau dibilang selalu nggak bisa, karena Oke, kalau ada gangguan ginjal, kita harus melihat tadi keseimbangan airnya, karena belum tentu dia masih bisa memproduksi kencing dengan cukup. oke. Kalau misalnya ginjalnya bagus, normal, terus minumnya berlebihan, berlebihan ekstrim gitu. Apakah Mm-mm. itu bisa merusak ginjal? Tidak, Tidak. Oke. tidak. Nomor dua, back pain atau nyeri punggung adalah gejala umum penyakit ginjal. Fakta atau mitos? Aduh, gimana ya ini ya? Back pain. Iya, Berapa sering orang yang sakit ginjal yang ke dokter Ning mm-mm. gejalanya back pain? Dikit sih. Dikit. Jadi gini, dibilang mitos juga enggak, dibilang fakta juga enggak semua Jadi gitu ya. fakta, setengah mitos. Fakta setengah mitos. Artinya gini, tidak semua nyeri pinggang itu ada masalah ginjal. Ya, Itu intinya. Kenapa? Karena sebenarnya ginjal kita tuh nggak punya saraf nyeri, dok. Jadi ya, saraf saraf nyerinya dia itu hanya ada di kapsulnya atau di selaputnya aja. Jadi ya, kalau yang bikin dia nyeri itu kalau selaputnya meregang. Nah, meregang tuh ya, biasa kalau ginjalnya membengkak atau ada tumor di situ atau ada batu di situ karena dia meregang karena ya. sesuatu. Kalau nggak ada itu, sebenarnya misalnya gagal ginjal kronik atau gagal ginjal akut yang tidak ada pembengkakan dari ginjal, itu tidak akan Tidak menyebabkan nyeri. pinggang. Iya, Ya, oleh karena itu saya banyak di refer oleh dokter ginjal karena back pain. betul. Oke, Karena ternyata nggak ada masalah di nggak ginjal. ada masalah dengan ginjal. Salahnya Oke, di sendi ya, dok. ya, masalahnya di tulang belakang. Tulang belakangnya. Nomor tiga, ginjal berfungsi untuk menyaring kuman dalam darah. Fakta atau mitos? Kuman. Ya, kuman. Mitos sih, dok. Mitos. Oke, oke. Mitos. Oh. Penjelasannya Penjelasannya sering. karena kuman itu ukurannya cukup besar, jadi dia tuh sebetulnya kalau pada ginjal yang normal ya dia nggak bisa keluar lewat kencing kita. Oke. Ya, yang disaring adalah sampah, Ya, limbah, limbah, air, elektrolit, racun. racun, betul. Oke. Nomor 4. Minum obat anti nyeri bisa merusak ginjal. Fakta atau mitos? Fakta. Tadi kita udah Oke. bahas ya, Ya. terutama yang golongan NSAID. Kalau Mm-mm. anti nyerinya Panadol, apakah bisa merusak ginjal? Panadol itu Paracetamol. paracetamol. Sebenarnya tidak ya dok, karena kerjanya berbeda. Karena Ya, NSAID itu mungkin kita bisa jelaskan sedikit. NSAID itu dia bisa mengurangi aliran darah ke ginjal. I see. Karena dia kerjanya kan membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah di ginjal ya, membuat mengecil lah pembuluh darah yang ke ginjal. Biasanya kalau Ya, di USG itu kelihatan dok, kalau tiba-tiba dia mengalami suatu peningkatan kreatinin dengan ada riwayat dia minum NSAID cukup lama, itu kalau di USG, apalagi USG Doppler ya dok, itu akan ya, kelihatan penurunan kelihatan. aliran darah ke ginjalnya. Itu biasanya khas sekali pada NSAID. Kalau paracetamol tidak, karena Ya, dia tidak tidak. bekerja dengan seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi bukan anti nyeri secara keseluruhan, tapi lebih ke anti radang Ya, yang anti punya radang. properti anti nyeri. Iya, karena kalau Oke. paracetamol mungkin lebih ke antipiretik ya. Ya, antipiretik. Dan kalau minumnya cuma sedikit, nyeri, misalnya sprain, back pain, terus minum anti radang seminggu. Oke Oke, atau tidak? jadi kalau untuk berapa lama batasnya dia sampai mengalami gagal ginjal, sebenarnya itu belum ada patokannya, dok. Tapi yang jelas ini yang dinyatakan di literatur dan guideline itu pokoknya dalam jangka panjang dan tidak sesuai aturan minum. Jadi kadang-kadang Oke. kan nanti radang itu ada maksimalnya tuh, misal 2 kali Ya. sehari. Dia minum sampai 4 kali, 5 kali ya. Oke, Kalau itu oke. jelas bisa cepat dia merusak. Tapi kalau dia minumnya sesuai aturan, yang benar-benar baru bisa ngerusak itu harusnya sih kalau minumnya berbulan-bulan ya dok ya. Kalau cuman misalnya 5 hari kayak post op ya setelah operasi dia minum cuman 5 hari ya enggak. Ya. Mm-mm. Oke. Jadi Oke. nggak usah takut ya. Itu takutnya juga Ya. begitu akhirnya takut semua Oke. minum. Oke. Oke, Dok. Terima kasih. Nomor 5. Ya, Penyakit ginjal lebih sering terjadi pada orang tua. Fakta atau mitos? mitos.
Oke, bisa terjadi pada orang muda, bahkan anak-anak juga bisa ya. Bisa terjadi pada semua umur. Oke. Mm-mm. Nomor 6. Dialisis atau cuci darah adalah satu-satunya pilihan pengobatan gagal ginjal. Fakta atau mitos? Mitos. Apa? Jadi yang benar bagaimana? Ya, jadi yang benar itu sebetulnya gagal ginjal, ada kan tadi ya dok saya jelaskan gagal ginjal akut sama kronik. Kalau akut tuh sebenarnya masih bisa sembuh total. Oke, Ya, jadi kalau ditangani secara cepat dan tepat sesuai dengan penyebabnya dia akan sembuh total. Itu kalau akut. Kalau kronik itu tergantung stadium tadi. ya, Kalau misalnya stadiumnya memang sudah sampai ke stadium 5 dan dia sudah tidak bisa. Artinya betul-betul harus membutuhkan terapi pengganti ginjal. Ginjalnya fungsinya udah sangat sedikit di bawah 15% lah kita bilangnya ya. ya, Nah, itu baru membutuhkan dialisis. Jadi dialisis ya. jadi pun pilihannya banyak. Jadi terapi pengganti ginjal itu bisa dialisis yang menggunakan mesin, bisa dialisis yang menggunakan selaput perut atau kita sebutnya peritoneum, Peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. transplantasi ginjal. Oke. Mm-mm. Nomor 7. Konsumsi obat herbal atau obat alami atau suplemen selalu aman untuk ginjal. Fakta atau mitos? Mitos. Oke. Ya, Jadi mitos. tidak semua yang alami herbal itu aman untuk ginjal. Ya, Ya, mitos. oke. Ada Justru nggak obat malah tertentu ya yang mungkin alami yang sudah diketahui nggak bagus untuk ginjal? sebenarnya ada dok. Nanti mungkin saya bisa kasih ininya ya, gambarnya ya. Listnya. Ya, jadi itu sudah ada di guideline kita apa aja yang pernah dilaporkan secara case report di seluruh dunia. Iya. Jadi apa-apa ini ya, kandungan-kandungannya terutama. Oke. Kandungannya nanti saya ada itunya. Cuma pada prinsipnya kalau herbal itu kan kebanyakan gini ya dok, kalau herbal itu jarang yang diteliti apalagi diteliti pada populasi orang yang gangguan ginjal. Itu kan Iya. jarang atau misalnya diteliti dia diikuti berapa tahun terus ginjalnya kena atau enggak itu juga jarang. Jarang. Cara herbal itu kadang komposisinya kan campur aduk banyak ya. Iya. Itulah yang kadang kita sebagai dokter ginjal itu takut. Takutnya itu mungkin satu ada yang memang bermanfaat, tapi komponen lain kita nggak ngerti. Soalnya Oke. hampir semua yang kita minum itu pasti nanti efeknya ke ginjal. Makanya ada beberapa komponen yang sudah teridentifikasi memang itu bisa nefrotoksik gitu ya. Nefrotoksik itu artinya betul-betul dia merusak ginjal. Tapi selain itu juga belum tentu aman karena mungkin belum ketemu gitu ya, Dok. Iya. Iya. Ya, intinya Oke. Intinya gini sih dok, kalau ginjalnya masih sehat, dalam tanda kutip sehat, tidak ada faktor resiko apa-apa, sebenarnya it's okay gitu ya. Iya. Tapi begitu sudah ada gangguan, nah biasanya orang minum herbal ini juga kalau dia udah punya penyakit dok, misalnya Iya. nih hipertensi, terus dia minum herbal, dia diabetes, dia minum herbal. Nah ini justru yang berbahaya, karena Oke. diabetes dan hipertensi sendiri sudah merupakan faktor resiko kerusakan ginjal gitu. Iya. Oke. Hmm, Oke. ya. Berikutnya nomor 8. Batu ginjal bisa terbentuk karena minum vitamin D dosis tinggi, megadosis. Ini kita bicara megadosis. Fakta atau mitos? Em, separuh mitos, separuh fakta dok. Ya. Ya, Bagaimana penjelasannya? jadi penjelasannya sebenarnya yang menyebabkan batu ginjal itu kan lebih ke kalsiumnya ya. Kalsium ya. Ya. Jadi bukan vitamin D-nya. Selama kalsiumnya normal, sebetulnya tidak terjadi batu. Nah, apa yang menyebabkan kalsium bisa tinggi? Ya banyak faktornya ya dok. Kalau dia minum megados, tapi dia juga nggak periksa rutin. Misalnya dia punya penyakit-penyakit lain yang sebenarnya dia kalsiumnya sudah cenderung tinggi. Nah, itu yang harus betul-betul. Jadi intinya megados itu hanya boleh diberikan oleh orang dokter yang benar-benar ada indikasi dan dokternya kompeten dan dilakukan observasi monitoring yang rutin gitu. Oke. Nomor 9, ginjal masih bisa berfungsi normal meskipun tinggal satu. Fakta atau mitos? Fakta, mungkin bukan gini-gini. Bingung nih kata-katanya ya. Iya, Jadi oke. kalau dibilang fungsinya normal sebenarnya enggak juga sih dok, karena dari dua ginjal jadi separuh itu pasti kapasitasnya juga berkurang setengah ya. Oke. Tapi secara fungsi sebetulnya dia masih bisa kompensasi. Ya kan, tubuh kita tuh kan pinternya gitu ya dok ya. Iya, Jadi ya, harusnya dua, tinggal satu, dia bisa kuat untuk mengkompensasi kerja dari ginjal satunya. Jadi selama ginjal satu itu memang dia sehat gitu ya, ya fungsinya akan tetap baik. Kalau dicek gitu misalnya dicek lab atau apa, fungsinya akan baik.
Tapi secara mikros kan eh, ibaratnya yang kalau dua itu dia punya 1.000 nefron ya atau 1 juta nefron. Nefron tuh unit-unit Ya. terkecil ginjal. Tapi kalau ginjalnya tinggal satu kan otomatis nefronnya tinggal separuh ya, tinggal 500. Cuman Mm-mm. secara fungsi, asalkan dia bisa mengkompensasi dengan baik dengan dijaga kesehatannya, ya fungsinya akan tetap bisa normal gitu sih. Oke. Mm-mm. Yang ini yang terakhir tadi sudah dibahas, tapi saya akan sebutkan. Makanan asin merusak ginjal, fakta atau mitos? Fakta. Kalau Penjelasan berlebihan ya. singkatnya. Ya, jadi kalau asinnya berlebihan terus menyebabkan hipertensi, ya itulah yang merusak ginjal. Tapi sebetulnya natrium atau asinnya atau garamnya sendiri tidak secara langsung merusak ginjal. Oke. Jadi Mm. boleh nggak makan makanan yang asin? Boleh, Dalam asal batasan dalam boleh. batasan. Oke, Betul. oke. Mm. Batasannya seperti apa? Ada kayak guideline gitu. Ya, kalau sebenarnya kan yang asin ini kita kita lebih ke natriumnya ya, Dok ya, kandungan natrium atau sodium. Pada orang yang masih normal, tidak punya hipertensi, sebetulnya 2.000 miligram natrium per hari itu cukup gitu. 2.000 miligram itu sekitar 4 sendok teh. Kalau apa namanya? Kalau Garam. ya kalau pedoman Kemenkes di Indonesia itu GGL garam gula lemak itu ada dok garam tuh 4 sendok teh maksimal kayak gitu. Wah, Itu 4 garam sendok teh boleh ya? empat Pikir, sendok teh. Nah, oke, oke. tapi garam ya dok ya. Kalau Garam, garam. natrium itu 2.000. Kan Ya, kadang-kadang itu orang taunya garam, tapi sebenarnya natrium itu juga banyak di penyedap kan dok ya. Penyedap itu kan monosodium glutamat (MSG). Nah, itu yang Ajinomoto. betul, betul. Terus sama di camilan, di kecap, terus di saus botolan, itu kan kandungan sodium natriumnya biasanya tinggi, Dok. Nah, itu kadang orang Mm-mm. nggak ngerti karena bayanginnya yang cuman yang asin aja, padahal natrium sodium itu tidak selalu asin. Iya. Oh, Oke, oke, oke. Oke, Dok, terima kasih banyak. Ini tentunya ini informasi yang sangat berharga bagi semua masyarakat yang nonton. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Ning di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk podcast dengan saya. siap, Lain Dok. kali kita podcast lagi, jangan bosan-bosan. Siap. Terus bagi penonton, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman lain atau siapa saja yang membutuhkannya. Oke, terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.